Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua sore hari, selesai kerja, ngeteh dulu sebentar, bismillah. Kali ini gua mau news update, ya terkait dengan kegiatan transfer Manchester United. Ada beberapa informasi, tentunya ada video terbaru juga dari Fabrizio Romano, beberapa menanyakan di kolom komen, sorry, terima kasih. Mungkin yang bosan ya kan, wah ini kok belum ada deal segala macam, bosan bang, update mulu, ya di skip aja nggak apa-apa. Tapi buat yang request ya, beberapa langsung aja. Ada kabar dari Fabrizio Romano di konten terbarunya di video di channelnya ya, yaitu tentang Frenkie de Jong. Kalau gue simpulkan intinya, Frenkie de Jong ini Manchester United dengan Barcelona, sekali lagi ditekankan oleh Fabrizio Romano kalau secara verbal itu sudah setuju tentang Frenkie de Jong, transfer Frenkie de Jong. 85 juta euro ini total paketnya, 65 juta guaranteed money, 20 juta add-ons yang sampai dengan saat ini masih terus didiskusikan strukturnya bagaimana, kapan akan di-on-kan dan lain-lain. Dan ini merupakan angka yang cukup besar sebagai add-ons ya. Biasanya add-ons itu 5 juta, 3 juta, tapi ini terlalu besar, sangat besar sekali. Oleh karena itulah memang banyak hal yang dibahas dan ini memakan waktu. Terkait dengan petinggi Manchester United atau manajemen Manchester United yang berada di Barcelona, kemarin kan ada foto John Murtough dan juga Richard Arnold. Fabrizio Romano mengatakan kalau bahkan dalam 2 bulan terakhir ini memang manajemen Manchester United dengan intensif sekali melakukan komunikasi dengan pihak Barcelona terkait Frenkie de Jong. Jadi ini bukan hal yang baru, cuman mungkin kalau menurut gue, ini opini gue ringan amatiran, mungkin ini yang tertangkap kamera, mungkin yang lain-lain ini tidak tertangkap kamera, atau mungkin bisa jadi ya Richard Arnold baru kali ini, itu juga bisa terjadi. Tapi yang jelas bagaimana komunikasi yang dibangun antara dua manajemen klub, yaitu adalah Manchester United dan juga Barcelona selama 2 bulan terakhir ini sangat-sangat dekat sekali, sangat-sangat intensif terkait kepindahan seorang Frenkie de Jong. Nah, yang menarik di video dari Fabrizio Romano ini juga mengungkapkan tentang agen dari Frenkie de Jong, yaitu adalah Ali Dursun dan juga Hasan Setinkaya. Ini menginformasikan ke Barcelona bahwa Frenkie de Jong sebenarnya tidak ingin meninggalkan Barcelona. Tapi di sisi lain, Frenkie de Jong juga tidak ada keinginan atau menerima pengurangan gaji. Nah, ini menurut gue juga sangat unik ya ini, dan sangat unik dan aneh sebenarnya. Di sisi lain, sang pemain mengatakan kalau dia ingin stay, tapi dia tidak ingin dikurangi gajinya, tidak ingin ada pemotongan. Di sisi lain, Barcelona ada 2 hal ya. Nomor 1, ini juga sudah beberapa bulan informasinya seperti ini kan, artinya ada masalah finansial, bahkan terkait khususnya Frenkie de Jong. Barcelona menganggap kalau gajinya ini terlalu tinggi, jadi ingin supaya dikurangi kalau ingin stay. Yang menurut gue juga menarik, bagaimana sekarang aktivitas bursa transfer ya bagi Barcelona sendiri ini sangat-sangat aktif sekali. Yang terbaru bahkan kabarnya Rafinha sebelumnya mendatangkan Frank Kessie ya kan, lalu sebelumnya juga Christensen, bahkan seorang Robert Lewandowski juga ini sedang dalam tahap proses. Jadi banyak Barcelona ini akan mendatangkan pemain baru. Artinya apa? Ada banyak dana atau ya uang ya yang tentunya dikeluarkan untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut. Walaupun dikabarkan sebelumnya ada kondisi finansial yang kurang baik di Barcelona. Nah, ini menurut gue ada kaitannya juga dengan Frenkie de Jong. Apakah domino ini akan bergerak sehingga Frenkie de Jong akhirnya akan meninggalkan Barcelona? Ini juga menarik. Dan tentu saja bagaimana sekali lagi ya pernyataan dari pihak Frenkie de Jong dalam artinya adalah disampaikan oleh sang agen kalau Frenkie de Jong tidak ada keinginan untuk meninggalkan Barcelona, tapi juga tidak ingin memotong gajinya. Ini menurut gue juga yang ya bagaimana teman-teman menanggapi hal ini bisa drop di kolom komen. Dan ini ya kabar sore ini yang menurut gue yang lebih menarik, yaitu adalah terkait dengan Lisandro Martinez. Jadi untuk Lisandro Martinez hari ini ada kabar pertama dari Fabrizio Romano. Ini kabar eksklusif ya. Kalau
pihak eksekutif dari Manchester United ini berada di Amsterdam hari ini untuk bertemu dengan pihak Ajax terkait dengan Lisandro Martinez. Bahkan dikabarkan personal terms ini sudah disepakati antara Lisandro Martinez dan juga Manchester United. Manchester United sebelumnya mengajukan 50 juta euro penawaran ya, termasuk juga add-ons di dalamnya minggu lalu, tapi ditolak oleh Ajax. Nah, Ajax sekarang ini terbuka untuk menjual sang pemain. Nah, menurut gue ini cukup menarik kabar sore ini karena ternyata bukan hanya dari Fabrizio Romano, tapi juga contohnya nih, Sky Sports Premier League juga mengabarkan kalau deal ini semakin dekat hari ini antara Manchester United dan juga Ajax terkait dengan Lisandro Martinez. Ini juga dikabarkan oleh Laurie Whitwell kalau Manchester United ini mengadakan pembicaraan dengan Ajax untuk mentransfer atau ya to make it complete untuk menyelesaikan deal Lisandro Martinez. Dikabarkan angkanya sekarang ini 55 juta euro termasuk add-ons. Sebelumnya 50 juta ditolakkan oleh Ajax. Lalu mengabarkan ya kalau atau membahas ini kedatangan Lisandro Martinez tampaknya sudah semakin dekat. Ini berarti center back dari Manchester United akan surplus, maka harus ada yang dilepas. Apakah itu Eric Bailly, Axel Tuanzebe, atau Phil Jones? Karena tentu saja kedatangan Lisandro Martinez nanti akan membuat sektor back tengah ini overload ya. Lisandro Martinez sendiri ini dikabarkan oleh Michael Bridges, gue ambil dari Football Daily, sebenarnya suka dengan ide dari Mikel Arteta di Arsenal. Tapi akhirnya dia memilih untuk bekerja kembali dengan Erik ten Hag. Karena Erik ten Hag juga sangat berminat untuk mendatangkan Lisandro Martinez. Di sisi lain, ini juga dikabarkan oleh harian Belanda yang gua kutip dari The European Lad ya, bukan harian Belanda tapi jurnalis Belanda, yaitu adalah Mike Verwij yang mengatakan kalau Manchester United ini memberikan penawaran 45 juta plus 5 juta add-ons, tapi ditolak karena Ajax menginginkan 55 juta guaranteed money. Sementara Manchester United dikabarkan akan segera melakukan penawaran yang lebih tinggi lagi. Jadi Manchester United nampaknya memang akan segera menutup ini ya. Kalau menurut gua Lisandro Martinez proses transfernya untuk segera rampung. Mike Verwij ya ini seperti yang tadi gue sebutkan sebelumnya ya, dia juga mengulangi lagi nih kalau berita ini mengulangi yang sebelumnya, artinya Ajax ini ingin antara 55 sampai 60 juta euro. Setelah sebelumnya ini ditolak ya, tawaran yang lebih rendah dari itu. Nah, bagaimana menurut opini gue? Nampaknya besar kemungkinan ini menurut gue ya, dengan amatiran sekali lagi, kalau Lisandro Martinez akan menjadi pemain kedua yang didatangkan oleh manajemen di era Erik ten Hag setelah sebelumnya Tyrell Malacia. Kalau memang betul, ini menurut gue juga cukup menarik karena satu pemain dari Feyenoord, yang lainnya dari Ajax Amsterdam, dua klub raksasa di era divisi Liga Belanda dengan sejarah yang kuat. Terkait dengan Lisandro Martinez, tentu saja bekerja dengan Erik ten Hag ini bukan hal baru bagi dia karena sebelumnya dia sudah bekerja dengan Erik ten Hag. Erik ten Hag sangat mengenal dan bahkan menyukai sang pemain. Sang pemain juga merasa kalau karirnya dia selanjutnya ini berada di Premier League dan ya bersama dengan Erik ten Hag. Tentang posisi, tentu saja kalau Lisandro Martinez datang, maka sektor back tengah dari Manchester United ini akan overload. Kita punya banyak pemain di sana, Harry Maguire, Rafael Varane, Victor Lindelof, Axel Tuanzebe yang dibawa juga dalam tour ya kan. Lalu seorang Eric Bailly, bahkan seorang Alex Telles. Ini juga kemarin dimainkan sebagai back tengah kan. Artinya akan ada perubahan. Maksudnya perubahan adalah besar kemungkinan akan ada pemain yang keluar dari sektor bertahan, apakah keluar secara pinjaman ataupun juga secara permanen transfer. Ini juga menarik untuk dinantikan. Tapi sekali lagi ini kabar yang menurut gue cukup menarik. Nampaknya akan ada transfer selanjutnya ini di Manchester United ya, pemain yang akan datang. Menarik juga kalau memang betul Lisandro Martinez datang, artinya Erik ten Hag dua pemain terbaru yang datang, dua-duanya adalah sektor belakang.
yang menurut gue juga make sense. Kenapa make sense? Musim lalu kita kebobolan terlalu banyak, dan tentu saja sektor yang paling bertanggung jawab, semua bertanggung jawab, tapi peran untuk menjaga pertahanan ini kan tentu saja berada di ya para defenders ya kan, para pemain belakang. Jadi ada yang ingin diperbaiki di sana oleh seorang Erik ten Hag, penambahan kualitas lagi, penambahan kedalaman squad di sektor bertahan. Kurang lebih demikian news update kali ini. Nanti kalau ada update lagi, terutama terkait dengan Lisandro Martinez ataupun juga Frenkie de Jong, tentunya insya Allah gue akan bikin konten selanjutnya. Sekarang gue ingin main-main dulu sama anak-anak gue ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.